Halo teman-teman pembelajar Bahasa Indonesia, selamat datang kembali di kelas BIPA B2. Saya Husna Atifnisa, dan hari ini kita akan melakukan misi penting, yaitu membongkar struktur teks eksposisi dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu profesi. Di kelas hari ini, kita akan membaca, menganalisis, berdiskusi, dan mengidentifikasi 3 bagian inti dari teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Dan kita akan lakukan semuanya dalam waktu sekitar 7 menit. Siap? Mari mulai. Pada akhir kelas ini, kalian wajib mampu yang pertama, menjelaskan 3 struktur utama teks eksposisi. Yang kedua, menemukan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang di dalam teks PNS profesi paling diminati. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri kebahasaan penting dalam teks eksposisi, terutama imbuhan dan kosakata akademik. Sebelum kita masuk ke teksnya, saya ingin kalian berpikir sejenak. Coba lihat gambar profesi yang muncul di layar sekarang. Pertanyaannya, profesi apa yang paling Anda minati di Indonesia dan mengapa? Kenapa saya bertanya ini? Karena teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan pendapat dan meyakinkan pembaca dengan alasan-alasan yang logis, persis seperti alasan yang baru saja Anda pikirkan barusan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana penulis membangun argumennya. Bagian pertama yaitu tesis. Tesis adalah pendapat utama penulis, biasanya terletak di paragraf pertama. Mari kita baca bersama. PNS adalah profesi paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena menawarkan stabilitas kerja yang tinggi. Ini adalah klaim awal, fondasi, inti dari tulisan. Silahkan tandai di buku Anda, ini adalah tesis. Tesis tidak harus panjang, tetapi harus jelas dan menegaskan posisi penulis. Bagian yang kedua yaitu argumentasi. Ini adalah bagian yang paling panjang dan memang harus panjang, karena disinilah penulis membuktikan klaimnya menggunakan fakta, contoh, data, penjelasan logis. Mari kita uraikan argumentasi teks kita. Argumen yang pertama yaitu stabilitas keuangan. Pada paragraf kedua disebutkan bahwa PNS mendapatkan gaji tetap, tunjangan terjamin, dan kompensasi yang jelas. Penulis ingin menunjukkan bahwa profesi ini tidak hanya stabil secara pekerjaan, tetapi juga stabil secara ekonomi. Ini adalah bukti konkret mengapa masyarakat merasa aman menjadi PNS. Argumen yang kedua yaitu jaminan hari tua atau pensiun. Paragraf berikutnya menjelaskan bahwa PNS mendapatkan pensiun setelah masa kerja selesai. Ini adalah bukti stabilitas jangka panjang. Banyak profesi lain tidak menjamin pensiun tetap setiap bulan. Penulis memanfaatkan fakta ini untuk memperkuat tesis. Argumen 3 yaitu status sosial dan kepercayaan publik. Dalam beberapa teks eksposisi tentang profesi, faktor status sosial sering muncul. Anda bisa menambahkan penjelasan ini. Masyarakat Indonesia banyak yang melihat PNS sebagai simbol kepercayaan, stabilitas, dan kepercayaan, kepastian, dan penghargaan sosial. Inilah mengapa profesi ini dianggap paling aman. Argumen yang keempat, sistem rekrutmen yang transparan. Penulis kadang juga menyebutkan bahwa proses seleksi CPNS semakin transparan dan berbasis kompetensi. Hal ini menambah persepsi bahwa profesi ini dapat diraih oleh siapapun yang berusaha keras. Semua argumen ini bekerja bersama untuk mendukung klaim di awal. Bagian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di paragraf terakhir, penulis menyimpulkan dan menegaskan kembali tesis dengan kata-kata berbeda. Mari kita baca.
Maka jelas bahwa stabilitas kerja yang meliputi gaji dan jaminan menjadikan PNS pilihan utama bagi banyak keluarga di Indonesia. Dari sini terlihat bahwa penulis tidak menambah argumen baru, hanya menegaskan kembali ide utama, mengikat seluruh tulisan menjadi satu kesimpulan logis. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks eksposisi. Untuk level B2, ini penting sekali. Perhatikan ciri kebahasaan berikut. Yang pertama, imbuhan. Ke-an seperti kehidupan, keamanan, kejelasan. Ter seperti terpilih, terkenal, terpercaya. Imbuhan ini berfungsi membuat teks lebih formal dan akademik. Yang kedua yaitu konjungsi atau kata penghubung argumentatif. Oleh karena itu, selain itu, dengan demikian, maka jelas bahwa sebab kata-kata ini memandu pembaca mengikuti alur logika penulis. Yang ketiga yaitu kosakata teknis, stabilitas, tunjangan, pensiun, rekrutmen, profesi, struktur, semua membuat teks terdengar ilmiah dan objektif. Baik teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal dan waktu 7 menit kita sudah hampir habis. Mari rangkum. Tesis yaitu pendapat utama di awal, argumentasi yaitu bukti, alasan, dan contoh pendukung, penegasan ulang yaitu kesimpulan yang menegaskan kembali tesis. Sebagai latihan mandiri, cari satu teks eksposisi lain dan tandai semua bagiannya. Karena semakin banyak Anda menganalisis, semakin mudah Anda membuat tulisan eksposisi sendiri nanti. Sampai jumpa di kelas berikutnya dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.